tiba-tiba Sari keluar pondok, panik mukanya sambil ngelus-ngelus perut buncit yang lagi hamil itu. Wak Sari jawab, belum Mbak, tapi saya udah gak kuat Mbak, badan saya berat semua. Kisah malam ini Wak, sesuai dengan judul, aku akan bercerita tentang pesugihan melon. Tapi di sini kalian jangan membayangin melon tuh buah ya, buah melon, bukan. Melon di sini tuh merupakan sebuah sebutan untuk salah satu praktek perdukunan yang sering terjadi di daerah Wawak kita, Wak. Dan kalau biasanya aku selalu menceritakan Wawak-Wawak yang kena imbas dari praktek pesugihan kan, sekarang gantian aku akan bercerita tentang Wawak yang menjadi salah satu saksi dari aksi pelaku pesugihannya. Penasaran kalian kan? Oke Wak, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Mamat dari Jawa Tengah. Halo Mas Mamat. Ya, jadi pengalaman horor yang dialami Mamat ini terjadi pada tahun 2021 lalu Wak, ketika dia ini membuka usaha persewaan atau rental mobil. Nah, selama menjalankan usahanya, tidak jarang Mamat ini juga menawarkan jasanya untuk menjadi driver juga. Jadi kalau ada yang rental mobil ke Mamat, mereka bisa minta tuh Mamat buat sekalian jadi drivernya apa enggak lah, kayak gitu. Nah, salah satu orang yang pernah menggunakan jasanya Mamat adalah temannya sendiri, namanya Beni Wak. Dan FYI pada saat itu Beni ini udah punya istri namanya Sari. Dan Sari ini pun lagi mengandung calon anak pertama mereka, yang mana usia kandungannya sudah memasuki 5 bulan ya. Nah terus pada suatu hari Beni ini, si kawannya ini, tiba-tiba nelpon Mamat. Dia bilang, "Weh Mat, minggu depan kau sibuk gak Mat? Aku mau rental mobil kau nih. Terus kalau misalnya kau senggang, kau punya waktu, aku juga pengen kau aja yang jadi drivernya. Bisa gak apa Mat?" Kata si Beni kan. "Oh bisa. Mau kuantar kemana?" Kata si Mamat kan. "Agak jauh Wak, di kota A." Kata, pokoknya adalah salah satu kota di ujung Jawa Tengah lah gitu kan. Di kota A itu Wak. Kebetulan aku sama istri aku lagi ada urusan di sana. "Oh si Sari ikut Wak." "Oke nggak apa-apa, mau kok aku. Nanti kabarin aja fixnya tanggal berapa. Nanti aku jemput kalian ke rumah." Kata si Mamat. "Oke Mat, makasih ya, sampai ketemu nanti ya." Gitu dah. Singkat cerita, hari yang ditentukan ini pun tiba Wak. Ketika Mamat datang untuk menjemput Beni dan Sari, udah bawa mobil nih. Ternyata di rumah mereka, di rumah si Beni, lagi kedatangan tamu juga Wak. Namanya Raka. Raka ini juga kawannya si Mamat juga. Mamatnya apa kan? "Ada kau Raka, udah dari tadi kau di sini?" Raka jawab, "Iya Mat, aku ada di sini juga. Dari tadi ku tunggu kau." Kata. "Loh kau nungguin aku, ada apa?" Nah belum sempat si Raka ini berkata apa-apa Wak. Sekarang gantian si Beni nih yang mau dijemput ini ngomong. "Raka ikut Wak sama kita ke kota A tuh. Soalnya dia yang tahu alamatnya. Jadi nanti dia yang ngasih petunjuk jalan." Katanya. "Oh gitu. Yalah. Ini sebenarnya kita mau kemana? Alamat siapa yang mau kita tuju nih?" Nah mendengar pertanyaannya Mamat Wak, Beni ini sempat terdiam bentar tuh. Lalu selang beberapa detik kemudian dia bilang, "Mat, kayaknya ada yang mau ngomongin dulu lah Mat sama kau. Ada yang perlu aku ceritakan sebelum kita berangkat," katanya. Nah dari nada bicaranya nih Nat, macam serius kali gitu kata si Mamat kan. Nah disitulah Beni pun mulai menceritakan sebuah pengakuan yang membuat Mamat tercengang di situ. Nah di sini Beni jujur Wak ke Mamat kalau alamat yang akan mereka tuju di kota A itu merupakan alamat seorang dukun yang namanya Mbah Didin. Nah Mbah Didin ini cukup terkenal katanya Wak di sana, dan dia punya banyak sekali customer. Dan konon katanya salah satu ritual yang akan menjadi keahliannya Mbah Didin ini adalah pesugihan melon. Ya, nah pesugihan melon itu apa Nadia? Aku baru tahu juga nih Wak. Jadi ternyata pesugihan melon itu adalah sebutan untuk praktek pesugihan yang menumbalkan anak dalam kandungan. Ya, makanya melon. Nah kayak gitulah mungkin lah, aku juga sotoy aja. Nah katanya Wak, pesugihan ini memang sering dilakukan di tempat itu. Dan pesugihan ini juga lah yang jadi alasan kenapa Beni mau datang menemui Mbah Didin. Kalian ingat kan istri si Beni, si Sari itu kan lagi menantikan calon anak pertama mereka nih. Hal itu memang bikin mereka bahagia, bentar lagi kami punya anak. Tapi sayangnya Wak, di saat yang sama kondisi finansial mereka berdua ini juga lagi terlontang-lantung kali. Si Beni lagi terlilit utang besar. Dan dengan kondisi yang sulit itu mereka jadi nggak yakin bisa membesarkan seorang anak gitu. Alhasil mereka pun mengambil jalan pintas, jalan salah, dengan nekat melakukan pesugihan melon dan menumbalkan calon anak mereka sendiri Wak. Ceritakan ini nih dari Beni ke si Mamat. Dengar itu shock lah aku Nadia. Kok jangan sembarangan kok ya Ben ya. Itu darah daging kau loh, kok tega kau numbalkan anakku sendiri. Anak pertamamu loh ini. Gara-gara dia lah kau nanti kau dipanggil bapak. Apa mau kau tumbalkan dia gak salah apa-apa Ben. Mat, aku kalau punya cara lain gak ini yang aku lakukan Mat. Aku gak punya pilihan lain. Aku juga
juga udah diskusi kok sama Sari, ini juga bukan keputusan aku sendiri kok, ini keputusan kami berdua. Nanti Mat, kalau misalnya kami kaya, kami pasti lebih siap buat besarin anak kami yang kedua, yang ketiga, seterusnya. Biarlah anak pertama ini dikorbankan untuk calon adik-adiknya itu, kata si Benny. Nadia, bayangkanlah tuh, apa yang disampaikan Benny itu bikin aku speechless sekali, kata si Mamat kan. Tapi di situ aku nggak bisa berbuat apa-apa Nadia. Dia udah kepalang janji pula duluan sama si Benny kan, Wak. Mau nggak mau Mamat ini tetap harus menjalankan pekerjaannya, yaitu mengantarkan Benny dan Sari sama si Raka juga lah ke kota A itu. Di situ Mamat bilang, pokoknya aku di sini nggak mau ikut-ikutan ya sama semua yang kalian lakukan di sana ya Ben ya. Aku cuman sebatas ngantar aja. Kau bayar aku buat ngantarin kau kan. Aku di sini lagi kerja. Kata si Mamat gitu. Iya Mat, aman. Udah kau cuma nganterin aku aja kok, katanya. Jadi di sini si Mamat ini cuman mau nganterin teman dan istri temannya untuk melakukan ritual pesugihan melon. Dah tuh, setelah semuanya siap Wak, Mamat, Benny, Sari sama Raka ini pun memulai perjalanan menuju ke kota A. Setelah berkendara selama kurang lebih 3 jam, akhirnya sampailah mereka Wak di rumahnya Mbah Didin ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, Benny pun langsunglah menyampaikan bahwa maksud kedatangan mereka ke sana adalah karena mereka mau melakukan pesugihan melon Mbah. Mbah Didin langsung jawab, oke, gampang itu Mas, tapi ritualnya nggak bisa dilakukan sekarang nih karena ada beberapa syarat-syarat yang harus kalian penuhi dulu. Lengkapi dulu semua syaratnya, nanti baru Mas Benny, Mbak Sari sama istri datang lagi ke sini ya. Oke siap Mbah, apa syaratnya, kata Benny kan. Siapkan kain mori, dupa, kemenyan, jajanan pasar bermacam-macam jenis, sama 1 kardus berukuran besar dan uang tunai 3 juta rupiah yang nanti uang ini akan dilarung ke sungai. Itu syaratnya. Sanggup nggak? Kata Mbah Didin. Oh sanggup Mbah, nanti kami akan siapkan semuanya. Terima kasih Mbah Didin, kami balik dulu, kami siapin, nanti kami datang lagi, kata si Benny. Dah lah tuh. Nah balik lagi lah, mereka kan mau siapin semua itu. Di perjalanan pulang, Benny ini bilang ke Mamat, wah kalau nanti pada saat dia sama si Sari ini balik lagi ke tempat yang Mbah Didin untuk melakukan ritual pesugihan itu, mereka minta agar Mamat inilah yang nganterin lagi ke sana. Mereka memang nggak mau pakai driver lain karena mereka takut semakin banyak orang yang tahu tentang perbuatan nekat itulah. Jadi biar Mamat aja lah yang tahu, dia juga kawan kita kok. Jadi tugas aku nggak selesai di situ aja, aku harus ngantar mereka lagi. Di situ Mamat ini memang nggak bisa nolak Wak, lagi-lagi dia hanya mengiyakan saja permintaan dia si Benny gitu kan. Nah beberapa hari kemudian Benny pun ngabarin lah Mamat kalau semua persyaratannya itu sudah siap nih Wak, dan mereka akan berangkat ke rumah Mbah Didin lagi di hari itu juga. Dan mereka pun lalu berkumpul lah lagi di rumahnya si Benny, dan pada jam 2 siangnya mereka pun berangkat lagi ke rumahnya Mbah Didin. Sama Wak, yang berangkat 4 orang juga, ada si Mamat, Benny, Sari sama si Raka. Nah sekitar jam 5 sore akhirnya mereka sampailah di rumahnya Mbah Didin. Kebetulan pada saat itu rumahnya Mbah Didin ini lagi kedatangan tamu Wak, lagi kedatangan pasien lah gitu, sehingga mereka dipersilakan untuk menunggu sebentar di teras depan rumah. Selama duduk di teras itu, mereka nggak cuma berempat aja, mereka ditemani sama anaknya Mbah Didin, kita sebut aja lah namanya Mas Pur. Dan untuk mengisi waktu iseng-iseng si Mamat ini nanyalah ke anaknya Mbah Didin kan, si Mamat ya bukan si Benny. Mamat nanya, Mas, biasanya orang yang datang ke sini karena ada perlu apa sih Mas? Mereka juga semuanya mau pesugihan melon kah? Kata si Mamat kan. Macam-macam Pak, ada yang pesugihan melon, ada yang cari penglaris tuyul, ada. Tapi nanti biasanya ritualnya nggak di sini karena kalau di sini terlalu ramai orang. Nah terus ritualnya di mana, kata Mamat lagi kan. Di desa sebelah Pak, bapak saya punya pondok khusus untuk ritual di sana memang. Oh berarti nanti kita semua ke sana tuh? Iya pasti, nanti semua persyaratan juga nanti dibawa ke sana kok, kata anaknya, kata Mas Pur ini kan. Nah setelah menunggu beberapa lama, tamunya Mbah Didin tadi pun akhirnya pulang. Selesai pasien yang sebelumnya balik, Mbah Didin langsung lah ngampirin mereka dekat luar tuh. Mana alat-alat persyaratannya? Dicek lah itu kan, diperiksa lah itu semua syarat yang diperlukan untuk ritual tadi. Udah dicek ya udah lengkap apa belum. Nah setelah memastikan semuanya siap dan lengkap sesuai dengan perkataan Mas Pur tadi Wak, mereka pun memang betul berangkat ke pondok di desa sebelah tepat setelah azan maghrib berkumandang. Oke, setelah ini kita akan ritualnya dekat desa sebelah. Yang di sini ramai, kata Mbah Didin. Nah pondok Mbah Didin ini Wak berada jauh kali di ujung kampung yang memang terpisah dari pemukiman warga. Jadi udah beda desa, itu pun ke ujung kali. Suasananya sepi, nggak ada penerangan lampu sama sekali. Nadia itu tuh jalan ke sana itu dikelilingi rimbunan bambu katanya. Dan lokasinya tepat berada di samping sungai besar. Mobil yang mereka naik itu nggak bisa masuk Wak, kan jalannya sempit kali. Nah, hasil mereka harus turun, mereka harus parkir mobil di mana, mereka turun di ujung gang dan lanjut berjalan kaki menuju ke pondok si Mbah Didin ini. Pondok prakteknya lah. Sesampainya di sana Mbah Didin pun langsung menjelaskan tentang apa yang harus mereka lakukan selama ritual Wak. Pertama-tama Sari diminta untuk mandi sendirian di sungai.
ya. Nah, bersamaan dengan itu, uang tunai 3 juta rupiah tadi, which is salah satu syarat yang mereka bawa itu, juga harus langsung dilarungkan di sungai. Mbak Didin bilang, sungai yang di depan pondok kita ini memang arusnya kurang deras, nak. Kalau kalian larungnya di sini, pasti nanti uangnya hanyut. Nanti kalian jalan kaki dulu, ngikutin arah arus sungai ini, sampai kalian ketemu arus yang deras, baru di situ nanti kalian larung duitnya ya. Makasih, Mbah. Nah, setelah mengatakan itu, Mbah Didin pun lalu menyerahkan 1 bungkusan kain putih ke si Benny. Aku nggak tahu nada itu isi bungkusan itu apa, tapi Mamat ini yakin kalau kain putih yang dipakai untuk membungkusnya itu merupakan kain moriwa. Nah, sambil menyerahkan bungkusan itu, Mbak Didin bilang lagi, nanti pas uangnya ini dilarung, jangan lupa bungkusan itu juga ikutan dilarung ya. Tapi isi dalam kainnya jangan kamu lempar, kamu buka aja kain ini, dah. Kamu larungkan aja deh biar dianyut di air. Jadi ada sesuatu yang ditaruh dekat kain mori itu, Wak. Jadi maksudnya jangan kau gini-gini kan, jangan. Dah, ini kau buka. Nah, begitu ya gitu. Ya. Oh iya, Pak, kata Benny. Ini ngangguk aja gitu kan. Dah, mereka pun mulai nyebar lah ini, Wak. Mbah Didin masuk dia ke dalam pondok dia tuh untuk menyiapkan ritual. Sari dia jalan ke sungai buat mandi. Benny ke sungai lah itu untuk melarungkan uang, sementara Mamat sama si Raka disuruh tunggu di teras aja, di teras pondok tuh maksudnya. Jadi si Mamat kan cuma ngantar aja kan, niat pertamanya itu kan. Nah, lalu setelah semuanya selesai, Wak, mereka pun berkumpul lagi lah itu di pondoknya Mbah Didin. Di situ Mbah Didin tuh mulai nanya, oke, sekarang kita mulai ke ritual intinya ya. Mana sini kardus besar yang aku kemarin suruh bawa, kata. Benny bilang ke si Mamat kan, Mat, mana kardusnya, kata. Ya, mana aku tahu? Nggak kau bawa ya? Enggak. Oh, ketinggalan di mobil berarti, kata si Benny lagi kan. Iya kayaknya nih, boleh tolong ambilkan, Mat. Kasian nanti Sari baru selesai mandi dia nanti di sini kok ada sendirian. Oh ya udahlah, bentar aku ambilin dulu, kata si Mamat. Mamat lah yang ngambil kardus kat mobil tuh kan, Wak. Mamat mau ke mobil, otomatis harus nyusurin jalan tadi lah. Karena waktu itu udah malam, penerangan nggak ada sama sekali. Aduh, suasana di sana sepi, kalau udah ada mencekam. Aku pun nggak tahu kenapa aku yain pula sendiri pula aku tuh, si Raka nggak ada ngawanin aku. Waktu di jalan aku baru ngapal aku sendiri jalan di sini, ha. Dibantu kawan tuh, ha. Di sepanjang jalan Blue Kudu aku merinding aja, Nat, kata. Udah lah kan, set dia jalan, nyampe mobil, diambil lah itu kardus tuh. Itu balik lagi. Di sini makin merinding lagi Mamat. Wah, kenapa? Karena dia melihat ada bayangan hitam yang muncul di sela-sela rimbunan bambu pohon itu. Makin lama bayangan tuh kok makin besar ya. Kok makin besar ya. Terus di sana yang sama juga, Wak, terdengar ada macam suara bambu yang dipukul-pukul, kayak gitu. Dan makin lama suaranya makin kencang. Dan dia dari sudut matanya si Mamat ini, Wak, dia bisa melihat kalau bayangan itu makin mendekat ke arah dia. Sambil nenteng kardus nih, Mamat udah ketakutan, langsung berlari dia tergopoh-gopoh menuju ke si pondoknya Mbah Didin. Astagfirullahaladzim, aku sebelum kardus. Nah, sesampai di depan pondok, Mamat cuma tengok Raka aja tuh, Wak, lagi duduk ngerokok dekat teras. Sementara Mbah Didin, Sari sama Benny nggak tahu aku tuh lagi di mana waktu itu kan. Nah, melihat kedatangan si Mamat, Raka nanya, ngapa kok, Mat? Kok pucat kali muka kau, ngapa kau lari ngos-ngosan kayak gitu, ha? Tengok apa kau, gitu. Karena Mamat nggak mau bikin suasana makin nggak enak atau dia juga nggak mau dibilang penakut, Mamat pun akhirnya memilih untuk tidak menceritakan kejadian menyeramkan yang dialami selama perjalanan tadi. Nggak ada apa-apa, biar cepat sampai aja. Aman kok, ini kardusnya udah aku bawa. Mbak Didin sama yang lain mana? Ada di dalam mereka, bentar ya aku panggil dulu, kata si Raka kan. Nah, dah Raka lah bangun, manggilkan mereka bertiga di dalam. Ternyata mereka dalam pondok, Wah. Bah, itu udah dibawa kardusnya tuh, ha, dah. Keluarlah ini mereka bertiga yang di dalam tuh keluar dari pondok buat mengambil kardus yang dibawa sama si Mamat. Sembari menerima kardus itu, Wak, Mbah Didin ini menatap ke si Benny dan Sari, pasangan suami istri ini, sambil bilang gini, apa yang mau kalian minta dari pesugihan melon ini? Kalau kalian taruh daun di dalam kardus ini, nanti daunnya akan berlipat ganda. Kalau kalian taruh uang, maka uangnya yang akan berlipat ganda. Wah, dengan kompak Benny sama si Saril sejawab. Oh, tentu kami pengen uang aja, Mbah, yang banyak. Ya udah, berarti kalian udah tahu ya harus kalian taruh apa kardus ini, kata si Mbah. Nah, Benny Sari ngangguk aja tuh, Nat. Nah, mereka pun lalu mengeluarkan selembar uang 100.000 dari dalam dompet mereka, ditaruh tuh, Nat, di dalam kardus tuh. Berarti tujuannya apa? Mereka mau uangnya berlipat ganda, ya kan? Nampak aku, Nat, dimasukin duit tuh. Nah, udah dimasukin, Mbah Didin bilang lagi, Mbah mau nyiapin ruangannya dulu, kalian semua tunggu di sini ya. Mbah Didin masuklah itu ke dalam pondok sambil bawa kardus yang berisi uang tadi itu. Dia masuklah ke dalam si pondok itu. Mereka tunggu di luar. Entah apa pastinya yang dilakukan sama Mbah Didin pada saat itu, mereka hanya bisa menunggu di luar. Gak bentar loh, berjam-jam mereka tunggu di luar tuh. Sampailah sekitar jam 12 malam, terdengar Mbah Didin manggil mereka ke dalam pondok. Udah selesai nih kan. Semuanya udah siap, kalian boleh masuk, katanya. Nah, pas mereka masuk ke dalam pondok itu, Mbah Didin kemudian mengarahkan mereka ke satu ruangan gelap yang seluruh bagian ruangan itu sudah ditutupi kain hitam. Jadi pondok tuh nggak pondok kecil juga, katanya. Pondoknya agak memanjang gitu. Kok ada suara gitu nggak ya?
suara ini kali ya. Oke, pondok itu agak memanjang, terus macam ada kayak ruangan kecil gitu loh Nadia dekat belakangnya gitu. Nah ruangan itu yang udah ditutup sama kain hitam kan. Terus di ruangan itu juga ada banyak sekali sesajen, dan selain itu ada juga kardus besar yang mereka bawa tadi yang udah diisi 100.000 tuh, tapi udah ditutup pakai kain mori, Wak. Nah di situ Mbak Didin bilang, inti dari ritual pesugihan melon ini akan dilakukan di ruangan ini ya, di ruangan itu tadi kan. Nanti Sari akan tidur di sini sampai ritualnya selesai. Kalau Sari takut sendirian, yang lain boleh ikut menemani dia, asal jangan sampai mengganggu jalannya ritual. Dan ingat ya, siapapun yang ada dekat dalam ruangan ini, kardus yang udah kututup kain mori ini jangan sampai disentuh, apalagi disenggol. Aku akan nunggu kalian di luar sampai semuanya selesai, kata Mbah Didin. Nah setelah sempat berdiskusi bentar tuh akhirnya diputuskan kalau Sari ini akan ditemani sama Beni lah, suaminya, masih ditemani sama 2 laki-laki yang lain ya. Sedangkan Mama, Raka sama Simbah nunggu di luar. Yalah, bencar lah ini, 2 dalam ruangan, 3 kat luar. Ritual pun dimulai, Wak. Sembari menunggu ritualnya selesai, Mama, Raka, Mbah Didin ya di luar aja ngerokok, kami ngobrol aja, ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Tanpa terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Wak. Waktu itu Raka sama si Mama udah kantuk-kantuk itu, Wak. Nah Mbah Didin juga ada persilakan mereka tidur. Udahlah kalian tidur aja, nanti kalau misalnya udah selesai saya bangunin gitu. Aku udah mau tidur tuh, Nat. Baru aja mau kupejamkan mataku, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari dalam pondok. Wah, dan bersama dengan suara ledakan itu tiba-tiba Sari keluar pondok, panik mukanya. Ada apa Mbak? Ritualnya udah selesai, kata Mbah Didin sambil ngelus-ngelus perut buncit yang lagi hamil itu. Sari jawab, belum Mbak, tapi saya udah gak kuat Mbak, badan saya berat semua, perut saya sakit, makan ditusuk-tusuk, saya gak kuat, saya gak mau lanjut lagi, katanya gitu. Loh, kamu gak boleh keluar. Mana si Beni? Gak tahu aku Mbak, di dalam, mungkin aku gak sanggup Mbak, gak sanggup aku, kata si Sari lagi kayak gitu. Mbak Didin langsung berlari Wak, ngambil si Beni di dalam kan. Nah ternyata pada saat itu si Beni masih berada di dalam ruangan itu, cuman posisinya Beni ini lagi duduk nyongkok Wak, sambil megang kardus yang ditutup sama kain mori itu. Tadi bilang jangan disentuh kan, apalagi disenggol. Ini kayak mau dipeluk tuh loh. Nah, pas kain mori yang nutupin kardus itu dibuka, Wak, ternyata di dalam kardus itu terdapat tumpukan uang ratusan ribu yang tingginya, Nat, itu sampai setengah kardus. Melihat tumpukan itu bukannya lega, Mbah Didin kesal yang ada. Nah, kau tengok nih, kardusnya belum penuh kan? Itu berarti ritualnya belum selesai, belum berhasil. Harusnya kardusnya itu penuh dengan uang. Kalau kau isi setengah nih, belum selesai ritual kalian. Kenapa udah keluar gitu aja? Hah? Udah semua kumpul di depan ah. Marah Mbah Didin, Wah. Nah, kumpul itu mereka lagi di teras kan, si Beni, Sari, Mama, Raka sama Mbah Didin semua di situ. Nah, di situ Mbah Didin nanya ke Sari, tadi Nyai udah sempat datang gitu kan. Tuh aku nggak tahu Nadi siapa Nyai dimaksud sama Mbak Didin ya kan. Tapi dari obrolan ini bisa disimpulkan kalau Nyai itulah yang membantu si Beni sama si Sari dalam melakukan pesugihan melon ini, Wak. Terus Sari jawab, iya Mbak Huda, tadi aku udah nengok Sari pula nengok Nyai. Nah itu berarti perut kok kerasa ditusuk macam jarum itu, waktu itulah Nyai itu memang lagi ngambil bayimu. Kan kau tahu pesugihan kali ini kan memang bayi yang jadi tumbalnya kan. Kau juga udah mau numbalin bayimu kan. Harusnya kau tetap diam sampai Nyai itu selesai. Kalau kalian tiba-tiba kabur kayak gini, yang adanya itu malah marah lu sama kalian, kata Mbah. Nah dengar omelan Mbah Didin kayak itu, Sari cuma terduduk lemas aja. Gimana lagi? Beni bilang, apa Mbah, maafin istri saya Mbah, tadi dia lagi ketakutan kali, dia gak sengaja lari Mbah, refleks dia. Nah, terus kita harus kayak gimana nih Mbah, ritual bisa dilanjutkan atau diulang aja lah? Ya gak semudah itu lah Beni, ini tuh udah kesalahan fatal. Ritual itu gak bisa asal diulang kayak gitu aja, kita harus bikinnya ini gak marah dulu, kata Mbah Didin. Karena setelah mengatakan hal itu, Mbah Didin tuh macam terdiam bentar gitu Wak, dengan kening yang berkerut. Pokoknya aku bisa melihat dengan jelas dari mimik wajahnya Mbah Didin tuh Wak, dia macam lagi pusing kali gitu lah, macam lagi memikirkan solusi apa nih yang bisa mereka lakukan. Karena mungkin kalau misalnya ada apa-apa Mbah Didin bisa kena juga mungkin gitu kan. Lalu beberapa menit kemudian sambil menunjuk Beni dan Sari, Mbah Didin bilang, kalian harus dibersihkan pakai air sendang, tapi jangan langsung kalian yang turun ke sendang, bahaya, kata Mbah Didin. Mbah Didin langsung mengalihkan pandangannya ke kami lah, ke Mamat sama si Raka. Udah kalian aja ya, tolong bantu teman kalian. Kalian yang turun ke sendang, kalian ambil airnya pakai kendil, ambil secukupnya aja, pokoknya jangan lama-lama. Udah selesai kalian langsung balik ke sini. Allah, ngapa pula kita? Aku yang disuruh Nadia. Nah, gara Mamat sama Raka udah gak punya pilihan lain selain mengiyakan perintah Mbah Didin, juga kasihan pula nengok dua kawan orang ini kan. Dengan langkah yang berhati-hati mereka pun langsung itu berjalan turun ke arah sendang. Nah pas mereka udah selesai nih ngambil air, dah Wak, gak usah banyak. Pas ngambil air, disitulah mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengejutkan. Di situ aku nampak Nadia. Jadi nih, tepat ketika mereka mau naik lagi ke arah pondok,
tiba-tiba mereka berdua, jadi nggak cuma aku aja Nadia, kata si Mamat, si Raka juga. Mereka berdua melihat ada seorang perempuan dengan pakaian seperti kerajaan Jawa sedang berdiri di tengah sendang sambil gendong bayi. Perempuan itu menatap mereka berdua sambil bilang, aku Nyai Lanjar, bayi ini akan kubawa pergi. Bilang ke temanmu kalau aku sudah tidak marah sama mereka. Tapi kalau mereka mau meminta haknya, mereka harus datang ke sini dan minta maaf langsung dengan kata si Nyai. Suara gemetar, ku jawab, oh Nyai, mohon ampun jika ada salah. Aku cuma bilang itu udah dia. Langsung balik badan kami, buru-buru balik itu ke pondok. Mereka berdua ketemu Nyai itu. Dan seolah sudah tahu apa yang terjadi waktu mereka datang, Mbah Didin langsung nanya, kalian barusan ketemu Nyai Lanjar ya? Nyai udah bawa bayinya, Mbah. Katanya Nyai juga udah gak marah. Tapi kalau Beni sama Sari mau minta haknya, mereka harus minta maaf langsung ke Nyai. Dengar itu tanpa mengatakan apa-apa, Mbah Didin tuh tiba-tiba langsung berlari masuk ke dalam pondok. Spontan Mamat sama kawan-kawannya ikut juga berlari ngikutin Mbah dari belakang kan. Dan pada saat itu Mbah Didin langsung menuju ke ruangan gelap yang dipakai buat ritual tadi. Dan sesampainya di sana Mbah Didin segera langsung membuka kardus besar yang ditutupi mori, Wak. Ya, kalian tadi kan berapa uangnya? Ada setengah kan? Setengah kardus kan katanya. Nah, pas Mbak Didin buka lagi kain morinya, Wak, betapa terkejutnya mereka ketika melihat kalau kardus itu kosong melompong, lenyap uangnya entah kemana. Nah, dia lenyap. Mbak Didin bilang, uangnya udah diambil lagi sama Nyai. Kalau kalian mau uang tadi kembali lagi, kalian harus mengulang ritualnya dari awal dan tentunya memberikan tumbal baru. Kalian udah gak bisa lagi menumbalkan bayi kalian yang ada dalam perutnya si Sari sekarang. Karena meskipun sekarang perutnya si Sari ini masih buncit dan bayinya masih ada di dalam, sebenarnya sebagian anak kalian juga sudah diambil oleh Nyai Lanjar. Padahal masih ada tuh, masih ada lah, ibaratnya masih buncit lah gitu perutnya kan. Tapi kata Mbak Didin tuh udah diambil. Ditanya lagi sama Beni, jadi tumbal apa yang harus kami berikan, Mbah? Ya tumbalnya pilihlah nyawa salah satu dari kalian, kata Mbah. Dengar jawaban itu, Sari sama Beni langsung melemas lah, dibilang kayak gitu. Pesugihan melon yang mereka lakukan ini gagal total, Wak. Bayi dalam kandungannya Sari itu udah terlanjur ditumbalkan, tapi mereka juga nggak mendapatkan harta kekayaan. Dan karena Sari sama Beni nggak mau ada tumbal lagi, apalagi harus menumbalkan nyawa mereka sendiri, akhirnya mereka pun memilih untuk balik pulang dengan tangan kosong. Dah kayak gitu aja. Astagfirullahaladzim, bayi kau. Belum selesai, Wak. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, Mamat udah gak kontakan lagi tuh sama Beni, sama Sari, sama Raka. Enggak, Nat. Mamat gak tahu gimana keadaan mereka setelah balik dari rumah Mbak Didin. Sedangkan Mamat sendiri yang ada kondisinya ngedrop setelah aku ketemu Nyai itu. 3 hari aku dirawat di rumah sakit, Nat. Setelah kondisinya pulih, Mamat pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Lalu sekitar 4 bulan kemudian nih, Wak, Mamat dengar kabar kalau Sari sudah melahirkan, berhasil melahirkan, Wak. Tapi kabar kelahiran yang seharusnya membahagiakan ini malah menjadi kabar yang kurang mengenakan. Wow. Kenapa? Karena bayi yang dilahirkan Sari ternyata memiliki kondisi fisik yang kurang sempurna, Wak. Jadi 이거 진짜 맛있네요. ya kurang sempurna lah gitu. Dan setelah 3 hari dilahirkan, tiba-tiba bayi itu ditemukan meninggal dunia secara mendadak. Apakah bayinya meninggal karena sakit? Aku nggak tahu, Nadia. Tapi katanya karena kemarin Mamat itu sempat ngelihat si Nyai ini megang bayi, gendong bayi, dan dia juga sudah bilang dia mau ngambil bayi itu. Jadi apakah mungkin ini sebenarnya kejadian ini merupakan akibat dari pesugihan yang sudah dilakukan sama Beni dan Sari? Ya wallahu alam juga, Nadia. Kesaksian aku cuma sebatas itu aja. Apakah kebetulan atau ada hubungannya? Ya wallahu alam, kata Mamat. Tahu aku, dan kalau menurut kalian gimana, komen di bawah. Oke, Wak, jadi tadi pengalaman horor yang dialami Mamat saat menemani Beni temannya dan juga istri temannya si Sari melakukan pesugihan melon. Dari kisah ini kita kembali diingatkan bahwa bersekutu dengan jin itu sangat berbahaya, Wak. Selama meminta bantuan ke jin tentu nggak pernah ada yang gratis, karena selalu ada harga yang harus kita bayar. Seperti yang dilakukan oleh Beni dan Sari tadi, niatnya mereka pengennya kaya ya kan, tapi mereka harus numbalkan calon anak mereka sendiri. Dan apesnya lagi setelah semua itu dilakukan, pesugihannya gagal total sehingga mereka pulang dengan tangan kosong. Rugi jadi double-double.